Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan apa? Simple aja. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Sama-sama bilang sama saya, dendam itu rugi. Karena dendam bukan hanya merusak saya, dendam bukan hanya merusak hubungan saya dengan orang, tapi dendam mengganggu hubungan saya dengan Tuhan. Alkitab bilang, kalau kamu mengampuni, Bapamu di sorga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Orang boleh mengkhianati saudara, orang boleh melukai saudara, orang yang pernah saudara tolong sekalipun tiba-tiba bisa nusuk saudara dari belakang. Jangan dendam. Dendam, kepahitan, kecewa merugikan diri kita sendiri. Karena kalau kita simpan dendam, kepahitan, dan kecewa, kita cepat mati. Orang yang mengkhianati kita kok kita mati duluan, rugi. Orang boleh menyakiti kita, orang boleh melukai kita, orang boleh mengkhianati kita, orang boleh memperlakukan kita secara adil, tetapi kita tetap memandang Tuhan dan tahu bahwa Tuhan akan merubah kutuk menjadi berkat dan melakukan perkara-perkara dahsyat di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tuhan minta kita jaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Ternyata apa yang kita tahu cuma menentukan 10% dari hidup kita. Tapi yang menentukan 90% dari hidup saudara dan saya adalah apa yang ada di hati saudara. Yang kadang-kadang saudara nggak sadar, tapi itu yang mendrive hidup saudara. Kehidupan tuh bukan memancar dari sini, hanya 10%. Kehidupan memancar dari sini. Kalau hati kita sehat, hidup kita sehat. Kalau hati kita sakit, hidup kita sakit. Filipi bilang ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Karena tanpa itu saudara kita tidak bisa menghadapi dunia ini. Memiliki cara berpikir dan cara hidup yang seperti Yesus adalah satu-satunya harapan buat kita untuk melihat hidup kita, melihat keluarga kita jadi lebih baik. Tahukah saudara bahwa keluarga Kristen pun seringkali mengalami masalah? Padahal kehendak Tuhan adalah damai sejahtera. Mungkin duduk di dalam gereja dan kita pikir semua orang baik-baik. Saya bilang, gereja bukan tempat orang baik-baik. Gereja adalah tempat orang yang tidak baik, yang mau belajar untuk menjadi baik. Gereja bukan showroom untuk menunjukkan orang suci. Gereja adalah bengkel untuk memperbaiki orang yang berdosa, supaya dalam proses kita menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Tapi di gereja kan banyak orang munafik, banyak orang yang kelihatannya ibadah, tapi hidupnya begitu. Saya mau bilang saudara, orang-orang seperti itu ada di mana-mana. Tapi fokus saudara ketika ada di dalam gereja adalah beribadah kepada Tuhan, bukan lihat kiri dan kanan. Tuhan dan hadiratnya merupakan fokus kita. Orang Kristen tuh ya sudah punya 3 disiplin ini, yang kalau saudara nggak lakuin, jangan terlalu banyak nuntut. Saudara mau tiap minggu datang ke gereja ya saudara. 3 hal ini saudara nggak lakukan, rohmu nggak akan bertumbuh. Kalau rohmu tidak bertumbuh, engkau dibully terus. Pastor apa? Doa, baca firman, puasa. Itu disiplin orang Kristen yang saudara nggak bisa tawar-menawar. Hanya orang sakit nggak punya nafsu makan. Tanda-tanda roh kita sakit, disuruh baca firman, disuruh doa, nggak mau. Ayo paksa sudah. Bahkan kita sakit aja. Saya tanya, Bu, kalau anaknya sakit, nggak mau makan, dipaksa makan nggak? Dipaksa saudara, kenapa? Kalau enggak, rohmu nggak bertumbuh. Rohmu nggak bertumbuh, semua janji itu, bye-bye. Because this is a covenant. Kerjakan bagianmu, dia kerjakan bagiannya. Boleh saya dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini? Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia.